Oke, halo, nama saya Fania Magda. Di sini saya akan membahas tentang eksploitasi SDA atau sumber daya alam dari pandangan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Nah, sepanjang dari pengertian saya, konsep pembangunan berkelanjutan itu adalah konsep di mana kita memenuhi kebutuhan kita sekarang, namun tidak mengorbankan pemenuhan bagi generasi di masa akan datang. Nah, untuk pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, nah kita harus pengertiannya adalah definisi yang paling jelas itu kita memenuhi kebutuhan kita sekarang, tapi harus dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Dampak kita mengambil itu terhadap lingkungan. Jadi kita tidak boleh hanya mengambil sumber daya alam, tapi kita harus memikirkan dampaknya terhadap lingkungan juga gitu. Kita harus tetap memikirkan itu, mindset kita harus ada di situ gitu. Jadi jangan tidak hanya mengambil saja. Nah, saya akan ambil dua contoh eksploitasi sumber daya. Yang pertama itu di daerah Bangka Belitung, penambangan timah. Nah, seperti yang kita tahu kan, penambangan timah itu meninggalkan lubang bekas galian. Nah, biasanya kan kadang lubang bekas galian itu setelah penambangannya selesai kan lubang bekas galian itu ditinggalkan begitu saja. Terus penambangnya akan beralih ke tempat lain lagi, di mana tempat itu yang akan ada yang banyak timah, terus mereka akan gali lagi, terus mereka akan meninggalkan lubang itu lagi. Nah, itu kan merusak lingkungan Bangka. Dan walaupun ya ada beberapa yang saya lihat upaya pemerintah untuk melakukan reklamasi terhadap lubang-lubang bekas galian itu, tapi masih banyak lagi lubang-lubang bekas galian itu yang ditinggalkan begitu saja dan tidak dilakukan apa-apa sejauh ini oleh pemerintah. Nah, itu kan merusak lingkungan dan juga merusak keindahan Tanah Bangka. Nah, selain itu, contoh kedua yang ingin saya ambil adalah penangkapan ikan menggunakan pukat harimau. Oke, ya, penangkapan ikan menggunakan bahan peledak memang lebih efektif dibandingkan menggunakan cara tradisional. Tapi itu juga merusak keindahan bawah laut terumbu karang yang dimana menjadi tempat tinggal bagi ikan-ikan tersebut. Nah, di sisi lain terumbu karang juga bisa menjadi aset bagi Indonesia, terutama Indonesia yang terkenal dengan pantai-pantai yang indah. Dan terumbu karang yang indah itu bisa dijadikan sebagai aset bagi pariwisata, misalnya diving gitu. Nah, itu kan sangat disayangkan sekali kan kalau terumbu karang itu rusak gitu. Padahal itu bisa dijadikan sebuah aset yang bisa menjadi pemasukan juga bagi negara kita. Nah, kalau menurut saya itu saja pendapat dari saya. Menurut saya mereka orang-orang harus di Indonesia terutama harus tetap memperhatikan lingkungan Indonesia juga, karena ini demi kebaikan kita bersama. Ya, kita memang memiliki hak untuk mengambil sumber daya alam di Indonesia ini karena kita adalah warga negara Indonesia, tapi kita juga harus tetap memperhatikan dampaknya dan konsekuensinya bagi Indonesia. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.